adalah jelas disebutkan 6, cyanida adalah negatif, arsen negatif. Nah, ini bukti kuat dan ini nggak pernah ditonjolkan selama ini persidangan oleh ahli. Ya, ahli Nur Sarman tidak pernah bicara ini, Pak Gelgen nggak pernah bicara ini. Kenapa? Padahal itu bukti yang kuat. Keterangan dua ahli toksikologi pihak jaksa penuntut umum Nur Samran Subandi dan Made Agus Gelgel Wirasuta kembali terpatahkan oleh keterangan ahli toksikologi yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Jessica pada sidang hari ini. Hasil dari eksperimen ini are speculative and unreliable. Bersifat spekulatif dan tidak dapat Michael David Robertson, ahli toksikologi dari Universitas Monash, Australia, bahkan menyebut beberapa hasil uji ahli Nur Samran di Laboratorium Forensik Polri spekulatif dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Michael Robertson menduga sianida yang ditemukan di lambung korban terbentuk oleh bakteri pasca meninggalnya Mirna Salihin. Given there was no cyanide in the stomach collected shortly after death, karena tidak ada sianida dalam sampel isi lambung yang diambil tak lama setelah kematian, and a small amount of cyanide in the stomach when it was collected 3 days later, dan adanya sianida dalam jumlah kecil dalam sampel isi lambung yang diambil 3 hari sesudahnya. If I assume that the method of testing for cyanide was the same for both of those samples, apabila saya asumsikan bahwa metode yang digunakan untuk pengujian kedua sampel tersebut adalah sama, then it would seem the most likely cause of the cyanide in the stomach maka sepertinya penjelasan yang paling mungkin mengenai mengapa ada sianida di dalam lambung is a post-mortem artifact or has occurred after death. Adalah karena terjadinya perubahan setelah kematian atau karena sianida tersebut terbentuk setelah kematian. If some blood was in the stomach that contained cyanide, apabila ada darah di dalam lambung yang mengandung sianida, or if bacteria were in the stomach, atau mungkin karena ada bakteri di dalam lambung, this can lead to small amounts of cyanide being produced after death. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya sianida dalam lambung setelah kematian. Di luar persidangan, Nur Samran Subandi langsung menanggapi keterangan ahli yang dihadirkan pihak Jessica. Tak hanya menanggapi temuannya, Nur Samran juga mengapresiasi beberapa keterangan Michael Robertson, termasuk terurainya zat sianida akibat formalin yang dimasukkan ke tubuh korban. Atau embalming itu bisa menimbulkan sianida dan tiosianat itu hilang. Nah, itu yang saya sangat hargai itu. Suatu pendapat yang artinya ada kemungkinan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan itu. Karena kita pun tidak bisa memastikan hal itu. Dan reaksi itu menurut teoretik ada semacam itu adalah reaksi antara formalin dengan sianida maupun tiosyanat. Itu memang kita temukan namanya pembentukan asam amino dari reaksi itu dan disebut sebagai sintesis Strecker. Nah, jadi itu salah satu. Yang kedua juga reaksi netralisasi. Jadi ini membuka peluang untuk kita bahwa kecilnya konsentrasi sianida yang didapatkan di dalam lambung korban itu bisa dijelaskan dengan itu. Ya. Michael David Robertson adalah ahli kedua yang dihadirkan pihak Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. Persoalan visa kedatangan Michael Robertson sempat jadi pertanyaan jaksa saat sidang baru dimulai. Tim Liputan Kompas TV.